Manusia adalah makhluk Allah yang terciptakan dari tanah. Namun tanah itu tidak akan bisa bergerak kecuali bila Allah meniupkan ruh Allah subhanahu wa ta'ala. Fanafakhna fihi min ruhina. Maka kami tiupkan ruh dan ciptaan Allah kepada manusia ini. Yang menyebabkan kita bisa hidup adalah ruh yang ada di dalam tubuh kita. Bapak-bapak pernah melihat roh? Pernah melihat nyawanya? Nyawa yang kita bawa pernah ada yang ngelihat? Gak ada yang pernah ngelihat. Tapi apakah nyawa kita itu butuh makan? Butuh makan gak? Apa makanannya? Minumannya apa? Teh susu? Fisik kita butuh teh susu. Dan ruh kita butuh teh susu juga. Tapi model yang berbeda. Bentuknya lain. Waalaikumsalam. Oleh karena itu, yang namanya pengajian itu disebut apa? Siraman rohani. Kalau teh susu itu siraman buat lidah, tenggorokan dan perut kita. Tapi kalau pengajian ini juga siraman, tapi siraman rohani. Bergelut dengan pekerjaan, mencari dan memburu dunia, membuat kita jadi budak. Budaknya siapa? Budaknya uang. Waktu kita akan ukur dengan uang. Dan kita lihat orang-orang barat mengatakan time is money, kata mereka. Betul, mereka percaya itu. Mereka tidak akan melakukan pekerjaan kecuali yang menghasilkan duit. Kalau seperti pengajian-pengajian ini nggak ada duitnya, ngapain datang? Lebih baik bersih-bersih di rumah majikan dapat tips. Tapi kalau kita lihat dalam Islam, waktu itu bukan uang. Tapi dalam Islam, waktu itu disebut al-waktu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Innam taqtahu qata'. Kalau kau tidak memutusnya, dia akan memutus. Dan akan datang satu masa kita nggak punya waktu. Akan datang suatu masa kita nggak punya waktu untuk istighfar. Kita nggak bisa. Karena sudah apa? Sudah diputus waktu. Kalau uang itu habis, bisa kita cari. Tapi kalau waktu itu habis, bisa kita cari. Demi Allah, kalau kita mengumpulkan 1 miliar dolar untuk mengembalikan waktu yang kemarin, bisa kita? Tidak akan bisa. Dan kita lihat bagaimana Allah SWT menceritakan orang-orang yang telah mati dalam keadaan tidak beriman. Ajal datang kepada mereka dalam keadaan dia tidak Islam, dalam keadaan dia tidak bertauhid. Dia mengatakan, Rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia ya Allah, agar aku bisa beramal saleh. Ini. Tapi apa bisa? Kalla, tak mungkin bisa. Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehadiran bapak-bapak kesini yang bukan seminggu sekali, tapi sebulan sekali, adalah untuk mengobati hati kita. Ada yang sakit hatinya di sini? Banyak. Ada yang badannya sakit? Insya Allah sehat-sehat semua. Oke, jadi masalah kalau yang sakit hati ya. Kalau yang sakit hati itu, siapa yang tahu? Kita berangkat ke dokter, diperiksa sehat. Mungkin dikasih Panadol, pulang sampai rumahnya merasa udah sehat, padahal penyakitnya masih ada di hati kita. Dan orang berobat itu butuh biaya yang besar. Kita lihat di Indonesia, jangan di Saudi sini lah. Kalau ada yang kena hepatitis B, yang hatinya digerogotin oleh penyakit itu,
Seperti tikus menggerogoti pakaian, tinggal sedikit hati. Kemana dia akan berangkat? Puluhan ribu real dia keluarkan untuk mengobati hatinya, tapi belum tentu dia bisa sembuh. Dan kajian ini adalah untuk mengobati hati kita yang sakit, dan penyakit hati itu banyak sekali. Saya ingin bapak-bapak menyebutkan beberapa penyakit hati. Yang pertama, apa penyakit hati? Iri, suudzon, takabur, apa? Hasad, ria, iri, sama apa lagi? Sum'ah. Dan penyakit hati yang paling besar adalah syirik. Kita kadang-kala lebih ingat kepada hasad, takabur, tapi lupa bahwasanya ada penyakit yang lebih utama yang kadang-kala mencokol di hati kita, tapi kita tidak tahu bahwasanya itu penyakit. Kita tidak pernah tahu kalau yang mencokol di hati kita penyakit. Kenapa? Karena kita pikir, oh ini tumbuhan kok bagus, kata dia. Kita pernah melihat pohon yang ada benalunya. Orang kalau tidak tahu itu benalu, dia akan mengatakan, Masya Allah, katanya, pohon ini bisa tumbuh pohon lain di atasnya, katanya, dan berbunga lagi. Dia berpikir itu bagus, padahal itu penyakit dan akan merusak pohon. Maka dibutuhkan ilmu untuk mengobatinya. Kita harus tahu, kita tahu, oh ini benalu, berarti benalu itu harus dipotong. Kalau nggak dipotong, pohon ini akan rusak. Maka kita pada hari ini akan belajar beberapa penyakit hati. Yang pertama adalah masalah syirik, jelasnya. Dan sebelum berbicara masalah kesyirikan, penyakit hati yang banyak menimpa kita adalah hasad, ya. Apalagi yang satu pekerjaan, satu perusahaan, satu profesi, satu jabatan, itu biasanya ditimpa penyakit yang namanya hasad. Saya ingin bapak-bapak memberikan sedikitlah pengetahuan tentang hasad ini. Apa sih definisi hasad ini? Ada yang hasad di sini? Ada yang hasad di sini? Yang di depan mungkin, oh itu yang di belakang enak banget duduk di belakang. Bisa ngobrol, aku di depan gak enak. Ini hasad namanya kan? Ada yang hasad di sini bapak-bapak? Ada yang iri sama temannya? Banyak katanya. Ada yang gak iri? Semuanya ini. Iya. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengatakan, seakan-akan hasad itu sudah tumbuh di hati semua manusia. Seakan-akan seperti itu. Dia itu tumbuhan di hati, dipotong, tumbuh lagi. Ada yang dipelihara. Iya, dipelihara dia. Subhanallah, lihat tetangganya pakai mobil baru, mudah-mudahan tabrakan. Ada yang seperti itu? Ada temennya gajinya naik, ya Allah, mudah-mudahan sakit gak masuk gaji. Gak ada lagi, saya rasa hal yang seperti itu. Insya Allah gak ada. Ada temannya yang dapat liburan panjang, Masya Allah, temanku ini mau pulang, mudah-mudahan gak bisa balik. Hasad itu intinya adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ridho dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudara. Gak ada kita lihat teman kita sakit, ya Allah, aku kok gak sakit deh. Gak ada. Orang kena musibah tabrakan, dia tabrakan, aku kapan tabrakan? Gak ada. Mesti yang urusannya hasad, urusan nikmat. Dan hasad itu semakin kuat apabila orang itu dalam satu profesi. Ustaz gak mungkin hasad sama tukang becak, ya. Masya Allah, dia katanya narik becak tiap hari enak banget. Gak ada ustaz yang hasad sama tukang becak, gak ada. Dokter gak mungkin hasad sama tukang ojek. Ojek ini tiap hari ngojek, kata dia. Gak mungkin dia hasad sama tukang ojek. Dan tukang ojek itu gak mungkin hasad sama dokter. Jarang.
Dia melihat dokter ini banyak banget pasiennya. Dia mungkin alhamdulillah banyak dosen pasiennya, saya bisa dapat C. Tapi kalau satu profesi itu akan terjadi hasad. Dan ukurannya kita lihat hati kita sendiri-sendiri. Karena saya nggak bisa meriksa penyakit hasad. Mau ke dokter, dok katanya periksa dok saya ini penyakit hasad ada nggak dok? Dokternya periksa mau pakai scanning atau apa dia langsung sehat gitu dia. Yang tahu itu kita. Ukurannya hasad itu satu. Kalau kita melihat orang dapat nikmat, kita susah. Kalau kita memandang orang dapat rezeki, kita susah. Itu namanya kita hasad. Orang yang hasad tidak akan pernah berbahagia. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa menolak nikmat Allah. Allah itu pasti ngasih nikmat kepada semua hamba. Kita lihat umpamanya tetangga kita beli motor baru. Kita ya Allah, dia beli motor baru. Saya motornya masih lama. Ya, saya gak keluar dan dicuri motornya. Besok gak dicuri motornya masih ada. Besoknya dia beli mobil, tambah susah dia. Sampai mati orang yang hasad itu akan terus susah hidupnya. Karena dia tidak akan pernah bahagia. Orang akan berbahagia kalau dia bisa berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Kita lihat saudara kita dapat beli mobil baru, alhamdulillah, saya bisa numpang. Iya, yang positif kita lihat. Mudah-mudahan mobilnya nggak rusak-rusak. Saya nggak diminta dorong nanti. Ini doakan. Dalam artian nikmat yang Allah berikan tidak akan pernah kita bisa menolaknya. Maka dari itu Allah mengatakan wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kalian itu berangan-angan untuk mendapatkan nikmat apa yang telah Allah berikan kepada sebagian di antara kita. Maka Allah mengatakan was'alullah min fadli. Kalau kepingin, kemana kita berangkat? Kalau kita kepingin motor juga, kemana kita berangkat? Ke dealer, gak punya duit, kemana kita berangkat? Kepada yang ngasih dia motor. Siapa yang ngasih dia motor? Allah Jalla. Allah yang mencipta langit dan bumi. Itu bisa memberi kita 10 kali lipat yang Allah berikan kepada orang itu. Kita minta sama Allah Jalla. Dan kita akan berbahagia dengan hal itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit tentang hasad ya. Mudah-mudahan apalagi yang baru datang ya, yang baru masuk perusahaan, itu biasanya banyak yang iri. Biasanya kalau ada yang pinter, itu iri, wah ini bakal naik jabatan. Maka yang namanya di perusahaan itu hampir tidak ada yang namanya senggol sana, senggol sini, depak sana, depak sini. Kalau bisa diikat kakinya supaya nggak naik. Dan itu terjadi. Kalau Anda mendapatkan hal seperti itu, apa yang harus dilakukan? Orang hasad ini bahaya sekali. Dia itu seperti api. Kemana dia berangkat, dia akan membakar. Maka kita kewajibannya adalah banyak-banyak memohon kepada Allah SWT. Dan kalau kita dapat orang yang hasad, jangan dihasati juga. Kalau dia hasad ya hasad-hasatan lah. Kalau itu iri-irian jangan. Kita kasih hadiah dia. Kita senyum, kita undang dia. Kita berbuat baik sama dia. Karena orang ini kasihan. Orang itu kena penyakit hasad. Dan kalau Anda sampai terjebak, sampai digeser dari jabatannya karena gara-gara hasad, maka ingatlah. Kita pernah lihat anak panah. Panah itu supaya lari gimana? Dia harus ditarik mundur ke belakang. Panah itu ditarik mundur ke belakang supaya apa? Supaya dia bisa melejit ke depan. Maka kalau Anda kena musibah di depan gara-gara hasad, ingatlah anak panah itu. Mudah-mudahan Allah lagi akan mengangkat derajat Anda. Allah akan lebih memuliakan Anda. Dan yakin Allah itu tidak pernah tidur. Allah itu tidak pernah lupa. Allah itu selalu melihat hamba-hambanya.
Dan kita sebagai hambanya berusaha untuk memotong pohon hasad di hati kita supaya kita berbahagia. Orang yang punya anak satu, anaknya lulus juara satu, bahagia nggak dia? Bahagia banget. Anaknya sudah besar-besar, nggak punya anak, tetangganya punya anak, juara satu. Kalau dia ikut berbahagia dengan keberhasilan anak tetangganya, dia akan berbahagia. Kenapa? Anaknya sudah nggak ada ya. Alhamdulillah ada anak tetangga, supaya saya terus berbahagia. Saya akan berbahagia dengan kebahagiaan tetangga saya. Saya akan berbahagia dengan kebahagiaan teman saya. Maka orang ini akan terus hidup berbahagia. Kenapa? Karena dia berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Alhamdulillah, itu sekedar mukadimah. Kita akan masuk pada pembahasan Kitab Tauhid ya. Kita akan membahas tentang masalah penyakit yang paling utama yang tidak ada obatnya. Dalam artian, kalau kita mati dalam keadaan berbuat syirik, maka neraka tempat kita. Kita tidak akan pernah keluar dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Ada hari kiamat itu tidak bermanfaat harta yang kita kumpulkan sekarang. Kita datang ke yang tentunya untuk memperbaiki ya maisha kita. Kita datang ke yang ini untuk mudah-mudahan bisa bangun rumah, mudah-mudahan bisa usaha di Indonesia, mudah-mudahan bisa menyenangkan orang tua, macam-macam lah tujuannya. Tapi kelak di hari kiamat, harta yang kita kumpulkan tidak ada gunanya sama sekali. Anak-anak yang kita sekolahkan, bayangkan orang tua itu bagaimana datang ke tempat ini, merantau hanya untuk apa? Kenapa? Saya sering ketemu orang, Ustaz, saya punya anak mau kuliah. Ya, saya harus kerja di sini supaya bisa membiayai. Pada hari kiamat, anak-anak kita nggak bermanfaat buat kita. Kecuali satu yang akan dapat manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat, yang bersih dari segala penyakit. Salah satu yang terutama adalah bersih dari kesyirikan. Ada yang bawa jimat di sini? Yang baru-baru? Kita akan bahas masalah jimat, masalah yang lain-lain insyaAllah. Saya mau baca kitab, tapi nggak ada bawa kitab nih sekarang. Mungkin bisa usul pada panitia. Jadi yang hadir jangan dikasih kitab, tapi dikopikan bab-babnya. Jadi yang hadir pada hari itu dikasih bab pembahasan pada hari itu. Soalnya kalau kita yang ketinggalan, yang hilang, yang dijual mungkin. Tapi kalau fotokopi kan susah menjualnya. Ya. Saya kepingin satu orang membantu saya untuk membacakan. Atau Mas Bagus. Favorit. Yang kan biar ustadznya bukan ustadznya aja yang ngomong. Ustadznya mau minum teh juga nih. Ya Allah, tak. Iya, kalau gitu minum teh aja. Gak ada yang mau baca ya. Masya Allah, enak juga. Ya Allah, fadhal. Karena kajian kita ya. Kenapa kajiannya kita? Kalau cuma ceramah ngalur ngidul, gak ada yang lengket. Tapi kalau kajiannya itu kita pulang bisa bawa kitab. Apa yang tadi dikaji bisa diulang kembali. Walaupun semuanya tidak punya kitab. Tapi insya Allah mudah-mudahan itu akan lebih bermanfaat. Kalau Mas Bagus. Pak Iskandar mana Pak Iskandar? Sini, Pak Iskandar. Loh, ada. Udah set aja, set. Gak ada yang bawa juga.
Saya mau baca bahasa Arabnya, nanti ada yang baca bahasa Indonesia. Karena kebetulan yang hadir ini orang Indonesia dan orang Malaysia, maka saya akan baca bahasa Arabnya dan saya minta kepada salah seorang dapat pahala lo baca itu. Dapat pahala, menyampaikan dapat pahala walaupun bukan real ya, susahnya itu juga. Kalau real kayaknya pada rebutan, satu huruf satu real gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. Ya, tafadhal. Yang baca bahasa Indonesia-nya, biar saya nggak terjemahin lagi, jadi dibaca aja bahasa Indonesia. Tafadhal. Nggak ada yang bisa baca bahasa Indonesia? Iya. Yuk, salah satu lah. Jawab. Bab 6, penjelasan tentang makna tauhid dan syahadah la ilaha illallah. Firman Allah, maksudnya orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, dan mereka mengharapkan rahmat-Nya serta takut akan siksanya. Sesungguhnya siksa Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Al-Isra ayat 57. Dan Allah berfirman lagi, maksudnya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapa dan kaumnya, sesungguhnya aku membebaskan diri dari apa yang kalian sembah, kecuali Allah Zat yang telah menciptakan aku, kerana hanya Dia yang akan menunjukkan jalan kebenaran. Az-Zukhruf ayat 26 hingga 27. Allah berfirman lagi, maksudnya, mereka menjadikan orang-orang alim dan pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, dan mereka mempertaruhkan pula Al-Masih putra Maryam, padahal mereka itu tiada lain hanyalah diperintahkan untuk beribadat kepada satu sembahan. Tiada sembahan yang hak selain Dia. Maha suci Allah dari perbuatan syirik mereka. Al-Taubah ayat 31. Lagi Allah berfirman, maksudnya, di antara sebagian manusia ada yang menjadikan Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah. Al-Baqarah ayat 165. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari sesembahan selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya. Adapun perhitungan yang ada terserah kepada Allah. Syukur. Alhamdulillah, sudah nanti. Sudah nanti, Bang? Insyaallah. Enggak? Ya. Pada pembahasan sebelumnya, ngomong masa pembahasan sebelumnya ini bagi yang hadir ya. Yang hadir pada bulan lalu telah dikaji tentang bab ad-du'a ila syahadati la ilaha illallah. Kita mengajak orang berdakwah, menyeru orang supaya dia itu bersyahadat
la ilaha illallah. Dan saya yakin semua yang di sini sudah syahadat. Ada yang belum syahadat? Ada yang belum syahadat? Bapak-bapak? Semuanya syahadat karena semuanya orang Islam. Penyusun buku ini ingin menjelaskan apa sih makna syahadat. Banyak di antara kita yang sejak lahir sampai sekarang itu bahkan tidak tahu apa maksud dari syahadat yang dia ucapkan, apa konsekuensinya. Oleh karena itu kita melihat berbagai bentuk manusia di Indonesia. Muslim nggak sholat, Muslim dukun. Ada Muslim jadi dukun? Ada. Muslim paranormal, Muslim juru kunci, kuncinya kuburan atau apa. Berbagai macam bentuk orang Islam, padahal dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Secara harfiah arti la ilaha illallah itu diterjemahkan di Indonesia tiada Tuhan selain Allah. Iya. Kalau secara bahasa Indonesia, la ilaha, tiada Tuhan illallah selain Allah. Tapi apa maksudnya itu? Karena kita melihat Tuhan itu banyak di dunia ini. Apa tiada Tuhan selain Allah? Kita lihat orang-orang Buddha nyembah apa? Nyembah patung Buddha. Ada yang nyembah pohon-pohonan, ada yang nyembah matahari. Mereka mengatakan itu Tuhan. Berarti ternyata di dunia ini ada Tuhan selain Allah. Tapi siapakah di antara Tuhan-Tuhan itu yang berhak disembah? Orang menganggapnya Tuhan, padahal Dia yang menciptakannya. Sekarang di zaman Rasul SAW, bagaimana bodohnya orang jahiliyah. Mereka percaya kepada hal-hal yang sebenarnya mereka sendiri yang membuat. Umar bercerita bahwa sebagian kita dulu itu bikin Tuhan dari kurma. Dia bikin Tuhan dari kurma. Dia berdoa minta sama Tuhannya ini, kalau lapar Tuhannya dimakan. Iya. Karena sudah selesai tadi cuma sekedar ya pokok ada wujud. Maka kita perlu membahas makna la ilaha illallah yang sebenarnya apa sih yang dimaksud. Kenapa Rasul SAW selama 13 tahun di kota Mekah keliling ke pasar-pasar, ya, ke tempat kumpulnya orang Arab, mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Rasul mengatakan, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat. Apa sih susahnya ngomong la ilaha illallah? Orang Arab gak mau. Bahkan mereka perang menghadapi la ilaha illallah. Karena mereka tahu la ilaha illallah ini memiliki makna yang kalau mereka mengatakannya, berarti aku harus konsekuensi dengan arti dan maksud dari la ilaha illallah. Maka orang-orang Arab tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Dia mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini mau jadi Tuhan-Tuhan yang banyak? Satu Tuhan. Inna hadza la syai'un ujab. Ini hal yang menakjubkan kata mereka. Maka perlu diingat, kita harus memahami syahadat kita sejak kita lahir itu apa sih maksudnya. Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam bab ini, beliau menyebutkan 5 dalil, 4 ayat Al-Quran, 1 dari hadis Rasul SAW. Beliau memulai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. Mereka adalah orang-orang yang berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari wasilah, mencari perantara. Siapa yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini siapa? Ini adalah Tuhan-Tuhan dari malaikat-malaikat yang disembah oleh orang-orang. Malaikat, para nabi itu manusia. Nabi